Hari ini kita kedatangan Kania Cita, seorang konten kreator dan co-founder Malaka Project. Kita akan ngobrol banyak sama dia hari ini. Let's go. Kania Cita. Halo, Bang Raditya Dika. Kemarin rame yang video kita ya. Rame banget. Di Malaka Project ya. Iya. Banyak yang komen katanya ini pertama kalinya dark joke ketemu dengan pink joke. Karena kan gue suka pakai baju pink. Oh. Iya. Oh, jadi komennya itu gara-gara itu. Loh, iya. Oh, gue baca itu gak ngerti. Oh, gak ngerti pink ya? joke apa nih gitu. Iya, gak tahu maksudnya pink joke. Gue suka banget nih? pink soalnya. Suka banget pink. Sama dong. Iya, memang sama kayak anak gue juga sih yang perempuan. Gue punya Crocs pink, itu kalau pakai itu gue dikata-katain orang biasanya. Hoodie pink ada beraneka ragam warna pink juga ada, emang seneng aja. Nah makanya pas di konten itu diomonginnya kayak gitu. I see, jadi Iya. itu konteksnya. Betul. Iya, banyak yang komen gitu. Iya. Nah Kania ini ternyata lulusan ilmu politik UI. Benar. Berarti kita satu jurusan. Iya, waktu itu yang banyak yang bilang ngasih taunya gitu. Oh, gitu katanya, ya? iya ini alumni lu loh kan gitu, alumni politik juga loh gitu. Itu kita pasti udah beda zaman ya. Sempat diajar Mas Ep gak? Kebetulan gue nggak dapet kelas dia, tapi kayaknya Nggak dapet di ya? angkatan gue sebenarnya dia masih ngajar sih. Cuman kelas apa aja. Dulu gue yang- pernah berdosa banget Gua sama nggak Mas Ep Syafullah kan. Iya gimana tuh? Waktu itu kan lagi kelas. Cuman gue ini kayak agak mager gitu, kayak ngantuk. Kayak abis kerja capek gitu kan. Ya udahlah gue mau balik aja, pulang aja gitu. Pura-pura aja minta izin. Ya. Waktu itu kalau nggak salah izinnya sakit lah. Bilang aku kayaknya nggak enak badan Mas Ep. Balik ya gitu kan. Pulang padahal emang mau tidur aja. Emang mager gitu. Ya. Pas minggu depan kelas berikutnya Mas Ep, gue balik lagi kan. Ada di kelas itu kan. Terus Mas Ep nyelamatin gue. Kita semua tepuk tangan buat ini salah satu murid hari ini. Karena kemarin istrinya baru saja melahirkan katanya. Gue belum kawin, belum apa. Terus gue kayak, melahirkan? Gue bilang, Mas Ep, saya gak punya istri, saya gak ada yang melahirkan. Kamu katanya ke rumah sakit, mau nemenin? Enggak. Jadi kayak Mas Ep tuh ngelihat nih orang kayaknya bisa jadi bapak nih, apa gimana ya? Gue gak tahu deh. Tiba-tiba kayak gitu. Bisa random Abis banget ya. itu gue udah gak pernah lagi mau bohong-bohongin dosen. Enggak sih, enggak. Next level Next dibelokin level ya. Mas Ep. Terus pernah gue gak lulus satu mata kuliah gara-gara ketahuan titip absen. Terus dihukum sama dosennya. Akhirnya gak lulus mata kuliah. Kayaknya gue gak niat sekolah ya kayaknya ya. Tapi kok bisa ketahuan titip absen? Ya ketahuan aja. Ya panjang lah ceritanya pokoknya. Terus gue kayak ngebocorin gitu, kalau di zaman gue kayaknya gak ada yang ketahuan ya titip absen. Cara lo titip absen gimana? Tapi lo gak terlalu ini juga ya, rajin juga ya? Enggak sih, Enggak ya? sama sekali enggak. Gue bukan tipe mahasiswa teladan. Gimana cara terbaik titip absen? Kayaknya orang-orang emang kebanyakan kayak dari awal masuk kelas tuh udah kayak saling belajar tanda tangan satu sama lain gitu. Ya dari hari pertama udah pada megang. Pada saling niruin nih. Udah pada megang tanda tangan. Ya jadi tanda tangan kita gak mungkin satu orang doang yang megang. Tapi sometimes kayak tanda tangan absennya bukan tanda tangan benerannya. Jadi kayak misalnya tanda tangan benerannya kan susah. Oh ya kayak Iya. semacam paraf. Iya jadi udah janjiin dari awal tanda tangan yang gue gini aja deh gitu. Biar lebih gampang untuk di copy sama yang lain-lain. Nah masalahnya gue inget ketahuannya gimana. Jadi dipanggil. Tanda tangannya ada, orangnya gak ada. Oh Iya kan? oke iya. Jadi Iya kalau dicek gitu ngeri sih. iya. Ya Tapi kayaknya emang cukup banyak juga kalau di zaman maksudnya konteks yang gue tahu mungkin kayak ada beberapa dosen juga yang sebenarnya nggak terlalu mementingkan orang kelas juga sih. Jadi emang lebih mementingkannya kayak ya udah yang penting lo ngerti materinya, terus lo ngumpulin tugasnya dengan benar gitu. Terserah lo mau ikut mau enggak. Iya apa jadi ada segala. dosen yang kayak emang kayak sengaja dalam tanda kutip, maksudnya nggak benar-benar ngecekin absen banget gitu. Karena kan paling dia lebih ke arah kayak emang ada kewajiban administratifnya kampus aja kan yang kayak ngasih maksimal absen gitu. Iya. Gue dulu pernah kuliah di luar juga kan. Di sana nggak ada absen sama sekali. Untuk kelas gedenya namanya lecture. Kalau di luar tuh ada lecture-nya, habis itu ada tutornya. Tutor tuh kelas kecilnya. Jadi ada satu lecture yang hampir semua jurusan yang bersinggungan dengan kelas itu, ya dengan ilmu itu bisa masuk gitu. Bahkan sempat masuk ke lecture orang-orang lain juga gue.
Kayak biologi apa. Karena gak di absen kan. Ngerti maksud gue? Iya. Pengen tahu Ya datang aja dengerin gitu. Skripsi lo ada skripsi juga ya? Karena gue liat nih tugas akhir. Ada skripsi. Beda berarti? Enggak skripsi, gue skripsian aja. Oke. Kalau yang ini tugas akhir tentang pembangunan redistributif melalui demokrasi langsung di Kerala, India. Itu skripsi sih kayaknya harusnya. Oh skripsi ya? Tapi kayaknya salah deh. Maksudnya skripsi gue tentang lebih ke efek dari kuota cewek. Oh, efek dari kuota perempuan di pemilihan legislatif. Ke kebijakannya. Oh, di India? Di Kerala. Kenapa nggak di sini? Di sini kan juga ada kuota perempuan. Jadi itu kayak lebih ke ketentuan peminatan sih. Karena peminatan gue comparative politics. Jadi kayak gak disaranin lokal. Karena kan materinya lebih banyak perbandingan. Jadi justru gue mesti ngambil skopnya dari negara lain gimana kan supaya bisa di-compare sama sini. Kalau misalnya gue penelitian di sini juga apa yang mau di-compare. Iya namanya bukan perbanpol kan. Ya karena ada dua tuh perbandingan politik sama politik demokrasi Indonesia. Oh, gue dulu skripsi gue di politik Indonesia itu tentang pemasaran calon legislatif. Pendekatan pemasaran dia gimana supaya menang di pemilu. Itu skripsi gue soal itu. Tapi kan gue nggak tahu skripsi ya. Maksudnya skripsi tuh gue pikir ya kayak tugas biasa gitu, ya kan. Jadi gue kerjain skripsi gue, terus ada sidang skripsi, ya kan. Gue masih inget nih, Mas Cecep yang Mas Cecep ngajar tuh, yang apa namanya nguji gue. Terus lu dapat Mas Cecep ya? Dapat Mas Cecep. Terus pas lagi skripsian, pas lagi sidang, kan ditanya-tanya kan. Kayaknya nggak gitu deh. Kayaknya mendingan kayak gini. Terus kayak, itu ya masukan yang bagus ya gitu. Jadi gue nggak tahu ternyata gue harus mempertahankan. Jadi skripsi itu gitu ya. Gue baru tahu pas lagi skripsi, pas lagi sidang. Jadi gue cuman, itu masukan yang bagus Pak gitu. Jadi tuh harus dipertahankan ternyata argumennya. Iya maksudnya kenapa lo gitu nggak gini kan? Lo harusnya jelasin itu kan. Iya. Tapi kan masalahnya untung gue masih dapat B+ lah, masih dapat B+ lah. Jadi kayaknya mungkin masih dinilai oke lah gitu ya sama Mas Cecep ya. Cuma pas balik terus gue bilang ke teman-teman gue kan, kok gue ditanya banyak banget ya, dikasih masukan banyak banget ya. Emang skripsi tuh sebanyak itu ya masukannya? Enggak, itu bukan masukan. Lu tuh harus mempertahankan argumen dari skripsi lo. Oh gitu ternyata. Iya, dia bilang, ya Allah gue baru tahu. Karena kalau kita kerja, gue tuh dibiasain kalau kita punya sesuatu, ya kita minta masukan orang. Kan gue sambil kerja kan kuliah gue kerja di penerbitan. Dan salah satu ininya, value yang kita pegang adalah nggak ada ide yang bagus. Yang namanya nulis kan gitu kan. Nggak ada ide yang bagus. Editor lo bilang ini jelek, ya apa yang jelek? Editor lo bilang ini kayaknya kurang, oke mana gue dengerin. Bukan yang malah kayak, oh enggak nih, menurut gue nih oke. Nah gue tuh jadi kebawa di sidang itu gitu loh. Tapi aturan gimana sih? Emang lo gak ada bimbingan gitu bang? Kan biasanya pas bimbingan lo digituin, maksudnya dikasih masukan. Lah, makanya gue pikir udah dikasih masukan nih sama dosen pembimbing. Pas lagi sidang skripsi dikasih masukan lagi gitu. Tapi kalau nggak tahu ya, cuman kalau emang beneran salah sih, menurut gue emang biasanya direvisi aja sih. Cuman kalau misalnya lo nggak, maksudnya kalau yang lo bikin juga bener, ya di defend. Tapi ya tergantung kayak, maksudnya. Tapi emang lo nggak kepikiran aja bahwa itu harus dipertahankan. Enggak, gue nggak kepikiran harus ngebelain apa yang lo tulis. Iya, coba kepikiran kayak, itu masukan yang bagus sih. Tapi kalau menurut saya gini gitu. Tapi lo bukan orang pertama yang kebingungan sama skripsi sih. Gue sempat bikin video gitu di YouTube gue tentang penulisan ilmiah. Itu backgroundnya gara-gara kayak banyak orang udah mahasiswa bahkan udah tingkat akhir tuh sebenarnya nggak benar-benar ngerti skripsi itu apa. Skripsi apa dan ngapain? Iya dan ngapain, dan di dalamnya sebenarnya ngapain. Akhirnya gue bikin video itu. Gue tuh tadinya mikirnya kayak paling yang nonton 5.000 gitu loh. Tapi ternyata 110.000 views apa. Gue juga bingung ternyata mahasiswa tuh banyak yang ngerasa nggak ada bahan ini dimanapun. Jadi semuanya akhirnya ngerujuk ke video gue.
Tentang kocak pemahaman banget. dasar soal skripsi itu apa? Iya, soal skripsi gua itu. menurut lo. Gue pas sidang, oh ini sidang. Oh gue harus mempertahankan. Iya, itu kocak banget sih. Jadi kenapa gue bisa tahu banyak yang gak ngerti itu tuh gara-gara gue ngajar di kampus Merdeka kan. Jadi waktu itu di Zenius ada program Zenius. kampus Merdeka. Jadi kan mahasiswa sekarang tuh bisa ngambil 20 SKS di luar kampus. Iya. Nah terus mereka kuliah dong di Zenius nih. Nah gue salah satu pengajar gitu di situ. Nah kan gue ngajar salah satunya penalaran dan argumentasi. Wih. Jadi ngomongin penulisan ilmiah juga. Maksudnya itu kan struktur penulisannya kayak gimana segala macem. Lalu? Nah dari situ pas kelas itu gue kan nanya coba tinjauan pustaka apa gitu. Terus kebanyakan tuh ngomongnya kayak ini ringkasan jurnal-jurnal yang topik yang kita pilih gitu. Jadi kayak apapun jurnal yang topiknya yang kita pilih buat penelitian kita tuh dimasukin ke tinjauan pustaka. Padahal kan bukan itu gitu. Apa itu tinjauan pustaka? Gue udah bikin skripsi aja gue gak tahu bahkan apa itu. Iya, simpelnya sebenarnya sesuai dengan namanya sih, tinjauan pustaka. Ya itu. Nah pustaka itu kan kayak apa ya, tulisan lah gitu kan. Tulisan sebenarnya tuh referensi. Pengertiannya kan itu sebenarnya. Jadi tinjauan pustaka lu basically meninjau tulisan-tulisan yang udah ada. Nah tapi yang relevan doang buat penelitian lu, bukan based on topiknya. Itu jadi kayak misalnya topiknya lo ngomongin penelitian tentang tadi marketing politik misalnya, marketing kampanye lah gitu ya, kampanye politik. Nah itu nggak berarti lo masukin semua jurnal, pokoknya ngomongin marketing kampanye lo masukin. Oke, bibliografi gitu berarti semacam itu. Semacam itu, tapi yang jadi yang relevan ke penelitian lo doang. Misalnya tesis lo tentang si marketing campaign tadi, lo mau bilang bahwa misalnya baliho tidak berpengaruh signifikan terhadap keterpilihan caleg misalnya gitu. Nah harusnya tinjauan pustaka yang lo masukin tuh misalnya kayak ada teori sebelumnya yang ngomong kayak gitu kan. Nah tapi ada juga yang ngomongnya enggak justru. Nah karena apa? Nah itu yang relevan terhadap topik itu doang. Maksudnya tesis itu doang. Yang kita cite juga apa enggak? Yang kita cite enggak sih, enggak semua yang kita cite. Kecuali dia jadi kerangka teori. Ya misalnya lo pakai kerangka teorinya si A yang ngomong yang efektif buat campaign tuh misalnya pertemuan langsung dengan warga. Misalnya ada yang teorinya bilangnya gitu ya, yang paling efektif adalah bertemu dengan warga. Jadi lo mau bilang kalau baliho nggak efektif nih. Nah yang lebih efektif tuh pertemuan face to face lah sama warga. Nah lo pakai kerangka teorinya si A ini. Nah bukunya si A ini lo masukin ke tinjauan pustaka. Tapi nggak semua penelitian tentang kampanye lo masukin gitu. Misalnya kayak ada penelitian ngebahas tentang serangan fajar gitu misalnya, banyaknya serangan fajar di suatu negara, korelasinya dengan demokrasi, misalnya kualitas demokrasi, ya itu nggak masuk ke penelitian lo itu gitu, walaupun dia ngomongin pemilu juga gitu, ngomongin kampanye juga, kayak gitu loh. Kalau di cite di dalam skripsinya itu beda lagi berarti ya? Beda lagi. Kalau cite tuh itu kan lu cuman harus naruh di daftar pustaka kan. Kalau tinjauan pustaka tuh yang lo bener-bener review isinya gitu. Review isinya itu dimasukkan ke dalam skripsi juga atau sebagai dimasukkan ke dalam skripsi di bab 2, di bab tinjauan pustaka. Ada babnya sendiri. Iya, ada babnya sendiri. Lupa ya sih? Gue bikin skripsi gak sih sebenarnya? Lo bikin tapi lupa mungkin. Lupa ya? Tebakan gue ya. Lupa ya? Iya bener-bener gue sampai. Iya kan? Gue sampai ngemail salah satu orang Indonesia yang ada di Sydney. Dia ngajar di sana soal politik juga dan peran internet dalam perpolitikan Indonesia. Nah gue ngemail minta bahan-bahannya dia itu bisa gue lihat di mana gitu secara resmi gitu. Iya bener. Iya, nah itu mungkin kalau lu pakai kerangka teorinya dia atau lu kayak sejalan sama penelitiannya dia, bisa jadi harus lu masukin di tinjauan pustaka lu gitu bang. Soalnya gue juga mager sih waktu kuliah dulu kayak pas di UI itu sekarang ditutup ya. Jadi kalau misalnya di depan hukum itu kan ada barel ke arah barel. Iya. Nyebrang sekarang masih ada nggak? Udah enggak ya? Kayaknya sekarang udah enggak. Cuma zaman gue awal sih masih sih. Jadi gue masih sering lewat situ. Ke Barel beli cilok. Gue beli ini ayam bumbu rujak. Enak banget situ. Aduh gak tahu lagi gue yang itu. Ayam bumbu rujak. Ke belakang lagi ada warnet. Gue udah gak tahu tuh Ya? warnet dimana. Nah itu warnet bersejarah buat gue. Karena setiap 2 jam 3 jam sebelum kelas gue baru ngerjain tugas. Jadi gue datangnya 2 jam 3 jam baru gue kerjain gitu. Baru ke kampus. Terakhir gue ke UI udah
ditutup soalnya. Oh iya. Warnet itu nggak tahu deh masih ada atau enggak Udah ya nggak di ya zaman kayaknya? gue, kayaknya udah nggak ada deh. Nah kalau skripsi lo soal ini yang India ini nih, di Iya, Kerala Kerala. India. Apa ini penemuan lo di di situ? Jadi banyak ini sih, jadi kebijakan terutama yang kelihatan peningkatannya banyak tuh kebijakan sanitasi. Oke, kebersihan. Iya, jadi yang terkait kayak pembangunan fasilitas apa namanya hygiene lah gitu, kamar mandi, toilet segala macam yang bersih dan benar, saluran air juga. Jadi distribusi air bersih yang lebih bagus dan seterusnya gitu. Berarti karena ada keterwakilan dari perempuan, maka tingkat sanitasi di Kerala itu menjadi lebih baik gitu maksudnya? Salah satunya bisa dibilang gitu. Jadi kayak mungkin ada kayak kecenderungan kebijakan itu keluar dari wakil perempuan gitu dibanding laki-laki. Dibanding gitu. laki-laki. Kalau laki-laki di India? Nah itu dia nggak tahu ya, maksudnya kan yang gue teliti lebih kayak jadi setelah ada peningkatan keterwakilan perempuan, kebijakan-kebijakan itu tuh jadi jauh meningkat gitu, lebih banyak di Kerala. Nah emang sih beberapa interview, jadi kayak gue nemu ada media gitu kan, misalnya ada berita-berita interview gitu sama beberapa wakil perempuannya, emang mereka lebih concern sama sama hygiene, sama kebersihan. sanitasi gitu. Kalau cowok enggak. Mungkin ya. Kalau cowok bodo amat. Iya mungkin gitu. Ya oke. Nah lo kan ngajar soal penalaran dan argumentasi. Emang sesulit apa untuk punya nalar menurut lo? Kalau lo kan, lo ini kan chronically online juga kan? Enggak sih. Enggak ya? Enggak, gue gak chronically online. Sesulit apa melihat orang Indonesia dan pemakaian nalar mereka menurut lo? Jadi pertama sih sebenarnya kalau kita belajar dulu dari orang-orang yang udah neliti manusia ya, maksudnya dari para brain scientist, antropolog gitu-gitu. Ya banyak yang bikin kesimpulan kan emang sebenarnya kita cenderung bisa dibilang apa ya, emotional being lah gitu. Maksudnya kita lebih sering bikin decision tanpa berpikir sadar, tanpa memproses secara kritis dan lain sebagainya. Tapi cenderung pakai bias-bias kita, insting segala macam. Nah gue ngelihatnya sebenarnya ini bukan berarti harus dihapusin ya kan. Bukan berarti lo gak boleh bikin keputusan emosi atau gak boleh berintuisi dan lain sebagainya. Itu these are good things sebenarnya. Nah cuman lo butuh dukungan penalaran tuh ketika ya lo bikin keputusan yang misalnya emang apa ya, lo butuh ngerti faktanya gimana gitu kan. Sebelum lo bikin tindakannya gitu. Ya misalnya kayak lo percaya Sumatera tuh adanya di timur Jakarta gitu misalnya. Ya lu jalan ke timur terus lu gak nyampe-nyampe ke Sumatera gitu misalnya kan. Itu kan contoh dimana ya lu pengen bikin keputusan yang benar, lu pada akhirnya pada satu titik lu butuh fakta yang benar, terus lu butuh penalaran yang benar. Nah tapi itu nggak natural gitu. Jadi kalau misalnya ditanya seberapa sulit ya harusnya sih emang sulit banget. Karena emang it's not natural gitu buat kita, buat sebagian besar orang bikin keputusan dengan nalar gitu, dengan reasoning yang benar dan rasional lah gitu ya. Nah jadi sulit, kalau ditanya sulit atau enggak itu pasti sulit. Nah cuman apakah itu bisa? Menurut gue sih bisa. Maksudnya kalau dari hasil gue ngajarin orang sih, gue ngeliat bisa terjadi improvement itu. Nah tinggal motivasinya apa nih gitu. Motivasi untuk memakai nalar? Iya, untuk memakai nalar dan belajar bernalar. Karena itu pakai effort soalnya, itu tadi gue bilang sih Bang. Maksudnya itu bukan sesuatu yang kita bakal gampang nih ngelakuin yang enggak, tapi butuh effort di awal. Sampai udah jadi habit baru nanti gak effort lagi gitu. Contoh yang paling gampang orang salah dalam mengambil keputusan, dimana dia gak pakai nalar tapi pakai emosi. Yang paling sering ditemuin apa? Yang paling sering ya emosinya itu ngedrive dia ngelakuin sesuatu yang sebenarnya gak nguntungin siapapun. Misalnya kayak lo lagi berantem sama pacar lo. Terus yang lo lakuin adalah lo banting TV lo misalnya. Konfliknya gak kelar. Terus misalnya lo berantem sama pacar lo gara-gara dia lupa anniversary lo. Dia tetap bisa aja lupa lagi anniversary lo tahun depan. Maksudnya gak ada efek ke masalahnya sama sekali. Dan lo rugi kehilangan TV. Paham sih. Jadi maksudnya kalau misalnya ada orang ribut dan dia melakukan hal-hal yang memang gak menguntungkan siapapun, kayak banting HP itu sering ya. Tapi kalau orang melakukan itu artinya apa? Daya nalarnya kurang? Enggak sih. Maksudnya kalau untuk tindakan itu per se mungkin lebih kayak belum membangun habit
rasionalnya aja. Jadi belum kebiasa nge-pause gitu loh, pause judgment dan tindakan. Bisa gitu. berubah gak tapi? Gue tuh termasuk orang yang kadang males gitu ngelihat orang nih misalnya. Yeah. Terus dia kalau ributnya itu apalah banting-banting pintu atau HP ya kan. Yeah. Terus kayak aduh ini kayak lebay deh. Terus misalnya dia bilang kayak nggak bisa berubah kok. Enggak sih kayaknya. Gue termasuk yang. Oh, lu termasuk yang nganggap enggak? Enggak deh kayaknya. Gue sih udah cukup ngelihat case di mana bisa, ya. Nah tapi gue belum tahu nih, maksudnya gue belum bisa melakukan penelitiannya secara solid ya untuk bisa menyimpulkan nih sebenarnya gimana. Cuman yang biasanya bisa gue replicate dari kasus ke kasus tuh belajar matematik. Ya, jadi orang gue latih belajar matematik bisa tuh melakukan itu dengan lebih baik. Iya makanya gue kan belum melakukan penelitiannya banget nih, maksudnya gimana hubungannya. Tapi tebakan gue sih gini, jadi ketika lo bermatematika pada level tertentu ya, ketika problemnya udah lumayan advance lah gitu, udah lumayan kompleks, lo tuh udah kebiasa memproses informasi yang berlapis-lapis sebelum nyampe kesimpulan gitu loh. Ya kan, karena untuk lo narik kesimpulannya itu justru itu lo harus proses dulu nih ini, lo proses dulu ini, lo proses dulu ini, lo proses dulu ini. Jadi kayak otak lo jadi apa ya? Jadi nggak kebiasa sirkuit cepet gitu. Iya, paham. Gitu sih. Jadi gue lihat latihan matematik pada level tertentu bikin orang cenderung lebih bisa nggak cepet ini sih, nggak cepat bertindak gitu, nggak cepat. Sesulit apa latihan matematiknya? Nah, sebenarnya itu tergantung banyak faktor. Pertama, of course, usia sih ngaruh ya. Maksudnya kalau lo di fase yang kayak lo masih muda, energik, lo emang lagi apa ya, gede lah semangatnya buat belajar ini belajar itu pasti lebih gampang ya buat masukin ya, ginian. Ya berarti gue udah lewat sih. Tapi bukan berarti totally impossible di usia tertentu ya kan. Cuman pasti lebih berat sih, karena biasanya juga bertambahnya usia, bertambahnya permasalahan hidup dan segala macam, jadi banyak pikiran lain segala macam. Enggak juga sih, emang makin tolol aja. Gue juga ngerasa sih tiap hari rasanya makin tolol gitu. Kayak kenapa gue gini, kenapa gue gitu, ini kenapa? Aduh, itu menarik juga ya. Gue intermezzo dikit soal ini. Banyak orang ngerasa ketika mereka makin gede, mereka makin tolol. Tapi sebenarnya tuh kalau lu lihat pelajaran mempelajari soal perkembangan orang, sebenarnya kadang-kadang itu bukan makin tolol per se, tapi kayak otak lo ngebangun skill yang lain gitu. Kayak misalnya waktu lo SD, kalau lo ingat mungkin lo ngerasa kayak lo cepet banget nginget sesuatu gitu. Pokoknya memori lo bagus banget lah gitu. Kayaknya lo belajar, lo dengerin cerita sejarah apa hari ini, lo ingat terus. Iya, langsung masuk, besoknya ingat gitu. Tapi pas lo udah SMA, lo ngerasa kayak kalau lupa mulu apapun yang ada di kelas hari itu, lo selalu lupa. Besoknya lo selalu lupa. Nah, and then lo ngerasa tolol gara-gara itu. Itu SMA kan? Iya. Ini bapak 2 anak nih. Iya, maksudnya dua kali SMA nih. Iya, mungkin lo. Iya kan, mungkin at some point ketika lo udah makin kayak anjir kok gue lupa mulu ya, gue kemarin baru baca ini gue udah lupa. Kemarin itu di kantong gue ada 2 Lego brick warna kuning dan warna merah. Gue juga gak tahu kenapa gue kantongin. Itu levelnya udah sampai sana. Nah itu levelnya dia. Sampai kayak ini kenapa ya gue kantongin ini gitu loh. Nah padahal seiring dengan lo bertumbuh, otak lo tuh bisa jadi ngebangun skill-skill yang lain sehingga bagian memorinya agak trade off gitu loh. Jadi kalau waktu SD kan misalnya lo butuh memori doang, tapi lama-lama lo butuh analyticsnya, misalnya problem solvingnya apa segala macam. Jadi yang lainnya naik, nah akhirnya memorinya gak sekencang itu banget lagi gitu. Ya sebenarnya bukan berarti makin tolol persen, tapi mungkin gak sih makin tolol, mungkin juga sih. Kayaknya udah ngebangun segitu panjang, tiba-tiba kesimpulannya ya emang iya sih. Nggak, maksudnya itu tetap mungkin dong Radit, ya, tapi mungkin aja. Nggak pasti. Nah mungkinnya itu tergantung kebiasaan berpikir yang dibangun nih selama puluhan tahun hidup ini gitu. Kalau misalnya lu udah biasa dengan habit berpikir yang yang baik ya. Bener sih. Gitu sih. Ya emang ya kayak ini ya, kayak analoginya berarti kayak flash disk ya, kayak SanDisk ya. Mungkin isi udah kepenuhan.
ya kan. Mungkin punya gue udah 4 giga, udah korup juga, dibawa ke Mangga 2 udah gak beres-beres tuh. Very unlikely sih sebenarnya kepenuhan. Iya, karena otak kita gede kapasitasnya, banget kapasitasnya. iya. Iya. Cuman tinggal kebiasaannya aja, kebiasaan berpikirnya kayak gimana nih gitu. Iya. Apa emang karena sering bengong juga sih setelah gue pikir-pikir sih. Nggak maksudnya ya nggak tahu tiba-tiba ngantongin Lego, tiba-tiba apa, tiba-tiba ini. Iya kalau itu mah paling kayak lagi gak fokus aja gak sih? Maksudnya distracted atau apa. Bener. Iya. Tapi setiap hari gak fokus. Oke, berarti kalau untuk melewati masa patah hati, gimana cara menggunakan nalar yang baik dan benar? Kalau kita kan ngomong gampang ya, kayak ya udahlah emang dia udah nggak mau gitu. Tapi kadang, nih kemarin baru ada temen gue bilang, gue mau mutusin dia, tapi dia ini udah 3 tahun sama gue, tapi tahu banget dia tidak akan berubah, tahu banget dia tidak akan ini, gimana ya? Akhirnya apa telepon dia ya gitu. Setelah berapa hari kemudian, setelah kukuh ya, apa telepon dia aja ya gitu. Itu gimana mengalahkan emosi memakai otak? Ya kan susah juga ya. Iya sebenarnya ini sih bukan sebenarnya kalau dalam konteks itu tergantung nih, maksudnya mau dikalahin emosi yang mana nih. Kalau misalnya emosi dalam artian kayak oh dia masih sayang gitu. Menurut gue sih ya itu nggak perlu dikalahin juga, maksudnya kenapa gitu kan, ya udah. Maksudnya nggak apa-apa kan, sayang. Iya kan nggak apa-apa kan. Ya, tanpa maksudnya, harus punya orangnya. Ya kalau dalam konteks ini maksudnya ya lu mungkin sedih ya dalam artian kayak lu nggak bisa sama orang ini gitu kan. Ya tapi kan lu nggak harus menghapus itu, maksudnya lu nggak harus melawan itu, dalam artian konkretnya tindakannya apa kan sebenarnya yang harus tadi lu kontrol kan. Kayak misalnya dalam konteks yang Banting TV tadi kan, bukan oke, lu marah iya, tapi tindakannya yang harus dilawan dalam tanda kutip ya, tindakan yang harus dijinakan gitu kan. Ya keluaran marahnya nggak usah kayak gini gitu kan misalnya. Nah dalam konteks ini tergantung nih dia sayang ini apa nih keluarannya. Kalau misalnya nggak kenapa-napa kan ya udah, terus kenapa gitu, ya udah berarti kan nggak apa-apa juga. Dirasain aja kan gitu. Tapi itu gue banget sih. Iya maksudnya gue juga kayak gitu. Kalau ngelakuin apa nggak ada untungnya ngapain ya kan. Tapi kan masalahnya kayak orang putus cinta, udah tahu orang ini nggak baik buat dia, tapi rasanya tuh masih pengen sama dia. Maksudnya gimana cara memenangkan bahwa berarti maksudnya supaya gak sama dia lagi gitu ya, dengan segala konsekuensi buruknya ini gitu. Iya, karena dia tahu pilihan terbaik dalam hidupnya adalah untuk gak sama orang ini. Tapi masa pas dia curhat kayak, gue harus gimana ya, 2 log 8 berapa? Kan masa gue kasih soal matematika. Itu dia, makanya gue selalu bilang ke orang-orang, kenapa lu perlu belajar matematika sekarang? Iya. Karena kita gak tahu kapan lu patah hati. Betul. Bener, itu bener sih. Nggak, itu one thing. Bener. Dan yang kedua, ini sebenarnya kasus yang sangat bagus untuk gue defend. Nah ini gue yang defend nih sekarang skripsi gue. Gue defend ide bahwa kenapa semua orang harus belajar matematik, science, dasar segala macam. Tebakan gue sih filter lu terhadap orang sangat dibangun oleh bagaimana lu berpikir dan apa isi pikiran lu gitu. Iya. Jadi ketika misalnya lo bilang gue jatuh cinta banget nih sama orang yang berdampak sangat buruk misalnya terhadap hidup gue. Nah itu kan berarti bisa jadi problemnya di depan kan sebenarnya saat lo ngefilter orang itu secara instinktif. Ya secara natural nih gitu. Udah red flagnya udah lama. Iya misalnya atau apa, tapi emang lo secara natural ke-attract ke orang-orang kayak gini gitu misalnya. Natural ini mungkin ada faktor genetiknya juga yang gak bisa diapain. Tapi bisa jadi ada faktor tadi kayak gimana lo terbiasa memproses dunia lah gitu ya. Gimana lo melihat dunia, gimana lo berpikir dan lain sebagainya udah kebangun dari lama. Itu juga bisa jadi ngebentuk filter lo terhadap orang. Sehingga lo bisa suka sama orang yang kayak gini gitu. Betul. Walaupun ada aja orang yang memang tertarik sama seseorang karena berbahayanya orang itu. Ya iya itu dia. Nah itu bisa jadi kan faktornya bisa 2 tadi tuh. Jangan-jangan emang genetiknya. Misalnya mungkin dia punya gen bawaan genetik untuk attracted ke orang berbahaya. Itu mungkin. Kayak zaman gue muda tuh. Semua cewek sukanya bad boy. Cowok-cowok perpustakaan gak ada yang suka. Kalau itu sih sebenarnya kalau kita belajar dari antropologinya, emang yang disebut dengan bad boy itu biasanya kayak nunjukin quality apa ya istilahnya, kalau istilah ini sih alpha male gitu ya. Alpha tuh dalam artian kayak leader lah, leadership, resourcefulness kayak gitu. Nah biasanya tuh emang terasosiasikan ke
kualitas-kualitas yang dibilang bad boy, yang misalnya kayak Bener. risk taking, terus tapi dia raja tongkrongan lah gitu, Iya. kayak gitu-gitu. Karena secara evolusi kan laki-laki yang bisa tarung pasti akan jauh bisa melindungi keluarga kan. Maksudnya argumennya kan gitu kan. Jadi cenderung lebih survive gen-gennya. Karena gue pernah teman gue ngomong kayak gitu. Gimana tuh? Lo tahu nggak kenapa cewek-cewek suka sama cowok-cowok yang main basket? Karena secara evolusi tuh cowok yang main basket itu secara fisik itu bisa melindungi dari serangan binatang, bisa berburu, sehingga mereka tertarik. Oh, aku akan punya keluarga sama dia, yang ininya bidang, yang atletis gitu kan. Terus sementara gue dengerin itu, gue pulang aja deh. Cuman bukan, Iya, bukan gue, gue jadi mangsa gue, jadi makanan singa gue. iya, tapi ada kecenderungan kayak gitu. Nah, cuman biasanya kan itu di umur berapa gitu. Misalnya kayak SMA, puber-puber awal, biasanya kecenderungannya bakal ke arah sana tuh seleranya. Tapi over the years biasanya bakal kecampur faktor-faktor lain banyak, jadinya nggak semurni itu gitu. Iya. dorongan primordialnya. Cuma sekarang age of the nerds ya sekarang ya. Dulu tuh kayak orang-orang yang kutu buku tuh gimana gitu. Kalau sekarang tuh kayak ih keren gitu loh. Masa sih? Oh enggak, oke. Enggak, soalnya tebakan gue. Karena tebakan gue ya. Tebakan gue, tapi gue kan gak tahu ya. Mau meninggikan diri sendiri gak bisa. Tapi harus ditanya ke anak-anak SMA dan SMP sih. Tapi tebakan gue enggak. Iya. Enggak, maksudnya kayak Elon Musk. Iya, terus itu kan di dewasa ya. Dewasa. Iya, itu maksud gue tadi. Oh, Kalau bener, iya, bener. jadi tebakan gue kalau di SMP SMA harus sih tetap sama-sama aja. Tetap aja raja tongkrongan tetap akan. Ya jangankan SMP SMA, anak gue aja umur 4 tahun sama cowok bule. Maunya ininya, ngobrolnya apa. Sampai ada temennya di sekolah, satu cowok Indonesia, nemenin dia mulu kan dari awal masuk. Terus ngelihat si anak gue, si Alia ngobrol sama cowok bule, didiemin, ngambek dia. Nggak, tapi cowok bule ini bad boy. Kemarin sih ngerokok sih. Enggak dong. Enggak, bukan bad boy sih, cuman kayak Nggak, maksudnya atletis gitu. nih, ini Nggak. lucu banget nih. Lucu banget. Apa nih? Gue penasaran kan sama cowok ini kan. Yang mana sih Kak gitu kan. Bisa kebetulan banget seumur hidup, bisa tiba-tiba sebuah kebetulan luar biasa di mana kemarin gue mau ke Playtopia Kemang Village. Tiba-tiba setengah jam sebelum gue pergi ke sana, orang tua dari cowok bule ini bilang di grup parents, grup keluarga, kan di sekolah anak gue kan ada grup parents. Hey, cuman mau ngasih tahu anak gue hari ini sama kakaknya perempuan mau main di Playtopia Kemang Village. Siapa tahu ada yang mau play date katanya. Siapa tahu mau play date, ngasih tahu aja gitu. Gue sih nggak ada, tapi susternya ada. Terus langsung gue bales kan gitu. Ale will be there, gue bilang gitu kan. Yeay, dia bilang gitu. Pas jalan gue langsung ngasih tahu kan, nih anak ini, gue sebut namanya kan, anak ini mau ada di situ Kak gitu. Wah, dia langsung excited banget. Terus kan penasaran gue, ternyata emang iya, lincah dia. Iya, atletis. Udah. Jadi kan ada main-mainan di Playtopia tuh. Iya. Dia turun kepala di bawah. Biologis sih udah. Wah, Ini udah biologis. Udah. Udah gak bisa bohong. Nggak, tapi itu mungkin kalau masih muda ya. Iya, Bener karena sih. masih murni nih, masih bener-bener kan biasanya kan kalau apalagi kalau zaman puberti ya, Bener, itu bener, udah raging hormones aja udah. Nah, raging hormones ini biasanya cenderung primordial doang, murni. Jadi emang Betul. biological call-nya kemana udah. Nah, pas kita udah makin menua baru kan nambah nih apa faktor-faktor yang dipikirin. Nah, baru jadi ada variabel lain. Bener-bener itu gue percaya itu sih. Kayaknya masih sih. Soalnya kan kita suka ngelihat ini di sekolah gue dulu. Kayak gue lagi duduk sebelah teman-teman gue yang cewek kan. Terus ada satu kapten tim basket sekolah lagi main kan. Iya. Terus kayak pengen aku elapin keringetnya yang gitu-gitu segala macam. Apaan sih gue bilang. Tapi kan kita gak pernah ngelihat ada kapten tim catur sekolah. Terus cewek-cewek, pengen aku pijit kepalanya. Karena kayaknya tangannya basah deh. Boleh aku kasih tisu gak ya tangannya? Gak ada yang kayak gitu. Kapten tim matematik gak ada. Gue dulu anak PMR gue. Malah dibilang eskul cewek sama temen-temen. Iya kan, kita bikin mitela.
Gue dulu PMR. Oh, sorry, PMR tuh palang merah bukan sih? Iya, palang merah Oh remaja. iya, oke. Maksudnya gue apalagi yang lain nggak selain tahu ini makanya SMA. jangan-jangan gue beda istilah lagi ya, bener kan palang merah. Okay. Palang merah remaja. Iya. Tapi emang katanya school cewek pada zaman itu ya. Cuman gue dari SMP udah PMR soalnya. Tapi ya, kalau lu apa ekskulnya dulu? Gue ekskulnya paduan suara. Wih. Sebenarnya lebih tepatnya gue ngelatih sih paduan suara. Ngelatih paduan suara. Iya. Terus kadang-kadang ngiringin juga gue main keyboard atau piano gitu. Sama KIR, karya ilmiah. Kelompok karya ilmiah remaja. Oh ya, kayak Science Club kan? Iya. Oh itu juga seru tuh. Iya. Oke, terus nah tadi ada penalaran. Kan dua sisi itu, penalaran argumentasi. Kalau argumentasinya apa? Banyak yang salah mengartikulasikan argumentasi atau apa? Jadi nurunin, sebenarnya argumentasi cuma nurunin penalaran ke argumen aja sih. Maksudnya kan penalaran kan cuma dalam pikiran doang nih. Nah argumentasi keluarannya aja nih. Jadi misalnya dalam bentuk tulisan, esai opini, atau keputusan, ngejelasin gue mau bikin keputusannya kayak gini, atau proposal ide. Oke, terus? Lo bikin proposal ide apa, terus lo harus jelasin kan kenapa idenya kayak gitu. Nah itu kan argumentasi semua tuh. Tapi gitu. Ketika semua jadi konten ya, lo ngelihat, lo udah merangkai sebuah argumentasi dari nalar, lo turunin jadi argumentasi, terus lo siapin jadi sebuah tulisan lah, terus jadi video apa segala macam. Tapi lo lihat semua orang bikin konten, argumentasinya juga pada ngaco kan? Iya gak sih? Iya benar. Kesel gak sih lo ngelihatnya? Nah gue yang dulu bakal kesel. Tapi gue yang sekarang ketika lo udah ngalamin bertahun-tahun ngajar ini. Oh gitu? Lo udah gak kesel. Dulu gimana? Bedanya apa? Ya kalau dulu pertama gue belum sih gitu ya? Gue belum belajar orang. Belajar orang tuh apa? Belajar manusia. Gue gak naturally bisa ngerti manusia lain gitu. Bang Radit kayak gue rada freak lah intinya. Oh itu karena apa, ada spektrumnya kah? Atau? I think so ya. Ya gue diagnose Asperger juga sih. Lo Asperger juga. Asperger. Okay. Tapi I think that's not the only reason. Maksudnya kayak nggak tahu, mungkin gue juga genetically rusak atau gimana. Pokoknya gue nggak bisa ngerti social cue gitu-gitulah. Pokoknya gue nggak ngerti orang lain segala macam. Jadi biasanya kalau orang gue ngeliat aneh, gue cuman bingung doang. Gue nggak ngerti gimana caranya gue bisa memahami orang ini. Nah jadi kalau gue ada yang lebih aneh dari gue ya. Oke, terus. Iya, jadi gue dulu waktu gue SD gue besar di Limo, Depok. Itu gue bener-bener gue ngerasa kayak semua orang di sekitar gue kayak alien aja gitu. Gue kayak gak bisa ngerti nih mereka kayak gimana gitu. Gak bisa ngerti tuh kayak karena lo kesel kelakuan lo tuh gak apa bocah banget, atau kayak apa sih mereka gimana tuh gak bisa ngerti itu apa maksudnya? Banyak hal yang gue gak ngerti aja gitu. Misalnya kayak ada suatu situasi, terus mereka bereaksi terhadap itu. Nah gue gak ngerti kenapa reaksinya kayak gini gitu. Apa maling digebukin terus dia nonton, mereka nonton? Mungkin itu one of the things, tapi itu kebetulan gak pernah gue alamin waktu SD. Cuman lebih kayak misalnya apa ya, aduh gue rada lupa sih masalahnya. Cuman kayak orang ngeberantemin sesuatu yang gue gak ngerti kenapa itu diberantemin. Kayak gitu loh, hal-hal kayak gitu yang kayak, tapi kalau waktu gue SMP gue inget nih. Misalnya kayak ada orang waktu itu, dia ada cewek, dia kayak dia ada hubungan gitu sama cowok, terus kayak hubungannya getting physical atau apa, terus habis itu dia kayak gak dikontak lagi besokannya atau apa. Lalu? Terus dia kayak upset atau apalah about it, terus gue bingung gitu dengan itu. Kenapa lo harus bingung? Kenapa lo harus kesel? Kan tinggal nyari cowok lain gitu. Bukan, gue ngerasa itu harusnya udah inherent gitu loh risikonya. Maksudnya kayak, karena ketika lo enter suatu interaksi, kayak gue tuh ngelihatnya, kalau lu bisa get out kapan aja, orang satunya lagi juga bisa get out kapan aja dong. Jadi ketika lu punya kemungkinan, maksudnya gini, ketika lu punya kemungkinan decision, misalnya lu dalam suatu interaksi sama orang lain, lu bisa ngambil decision A, B, C. Ya lu udah harus assume dia juga bisa ngambil decision A, B, C. Nah sehingga pertanyaannya adalah gini, lu bisa gak, misalnya lu besok gak ngontak dia lagi? Bisa. Nah berarti dia juga bisa kayak gitu. That means it's an inherent risk yang kayak harusnya gak membingungkan kan buat lu ketika itu terjadi. Maksudnya it's just the risk that you took gitu maksud gue. Kayak gitu loh Bang Radit. Kayak gue tuh kadang-kadang bingung jadi sama reaksinya orang gitu. Nah waktu gue SD itu juga, waktu kan gue kelas 1 SD. Terus gue kayak
gue udah selesai belajar baca gitu-gitu kan. Maksudnya nyokap gue Asian tiger mom Iya. gitu yang Harus kayak, bisa baca duluan gitu. bisa baca duluan ngitung. Gue udah selesai yang perkalian semua pembagian semua udah selesai. Jadi kayak next step gue tuh harusnya kayak misalnya belajar percentage atau rasio gitu lah. Pokoknya udah next level dari operasi matematika gitu kan. Nah tapi ternyata pas gue masuk kelas 1 SD, ternyata teman-teman gue tuh belum abjad aja belum gitu. Nah terus teman sebangku gue tuh kebalik mulu B sama D gitu. Iya. Nah gue tuh bingung kenapa nih orang kebalik mulu. Jadi gue kayak bingung mulu gue sama orang-orang di sekitar. Tapi lu ada kakak gak? Gak ada. Ada adik gak? Nah gue punya adik 2, tapi gue juga baru kenal sama mereka pas gue udah umur kayak 2-3. Baru gitu. kenal tuh maksudnya apa baru kenal? Baru deket? Baru kenal tuh maksudnya baru kenalan. Oh berarti sempat pisah segala gitu? Enggak, gue serumah tapi gue gak kenal. Ini Jadi apa sih? gue hidup dong. Apa sih? Lu main The Sims apa gimana sih? Gini loh Bang Radit. Gak ngerti gue. Oke, lu bayangin lu satu rumah nih sama orang-orang. Tapi lu gak pernah ngobrol sama orang itu. Maksudnya lu ngobrol yang kayak oke lu duduk di meja makan. Misalnya lu makan malam bareng atau lu makan siang bareng. Gitu-gitu. Tapi lu gak pernah ngobrol. Lu ngobrol sama dia nih. Kenapa? Sama satu Kenapa orang gak pernah ngobrol? Kan kakak adik. Gak tahu ya, justru itu gak terjadi aja. Gue Gak juga terjadi aja? gak terjadi aja. Gak ada rutinitas makan bareng di meja makan. Lebih tepatnya kita gak punya meja makan. Ini mimpi apa sih? Gak punya meja makan. Terlalu miskin untuk punya meja makan. Emang secara ekonomi kurang. Secara ekonomi kurang dan nyokap gue kerja, nyokap gue single parent, jadi dia kerja mulu kan. Maksudnya dia harus kerja. Tapi kan kalau tidak 13 jam berkecukupan, sehari. seharusnya sering ketemu kan? Sering ketemu. Di rumah kan? Di rumah. Tapi kebetulan emang gak punya meja makan. Gimana sih? Iya, tapi sehingga makannya gimana? Iya, makan di lantai. Di lantai. Iya. Di kasur. Di lantai atau di tempat duduk gitu. Oke. Jadi gak pernah ada kesempatan untuk makan dan ngobrol. Sebenarnya bukan itu sih. Jadi bisa aja kita makan bareng nih, tapi gak ngobrol aja. Okay. Jadi makan aja gitu. Momen apa yang membuat akhirnya kalian ngobrol? Akhirnya gue mulai buka perbincangan. Maksudnya kayak kita perlu kenalan deh. Ya Allah, capek banget gue. Terus akhirnya kenalan. Nah iya, jadi akhirnya kenalan itu kayak tahun 2021 gitu. Hah? I think itu 2020. Iya baru banget. Gimana sih? Nggak, adanya cewek cowok? Cewek-cewek 2. Berarti kalian semua 3 cewek? Iya. Emang gak pernah ada kayak pinjam baju kamu dong, ini dong? Enggak. Astaga. Ya Allah, aneh banget. Iya, jadi kita bertiga tuh baru ngobrol kayak 2021. Kalian bertiga saling gak ngobrol dari kecil, itu kalian satu sama lain kah? Atau yang 2 ini ngobrol tapi... Satu sama lain semua. Jadi semua tuh gak ada yang ngerti cara berpikir satu sama lain ini. Emang kalian 3-3-nya aneh ya? 3-3-nya ini Gak apa? tahu. Nah terus tapi pas udah kenal akhirnya gue ngerti sih kayak urutan anehnya sih menurut gue dulu paling aneh. Paling aneh lo. Ya abis itu yang paling kecil tuh teraneh kedua. Abis itu yang tengah baru yang paling normal. Keanehan gitu. Apa yang aneh kedua ini misalnya? Pernah ngapain dia? Kayak kalau lu aja bisa bilang itu aneh. Maksudnya aneh tuh dalam artian kayak gimana ya? Orang gak ngerti. Dia bisa secuek itu aja sama manusia lain. Ya kayak tadi kita bisa hidup aja tanpa tahu kita hidup siapa. Gue kayaknya harus masuk ke situ deh kayaknya. Kayak gue cocok gitu sama rumah itu. Iya kan? Iya sih. Iya makanya gue juga kayak gue pertama kayak kali ngeliat kan? Bang Radit tuh kayak waktu lu ceritain soal temen-temen istri Anissa, lo datang. iya. Gue tuh langsung kayak anjir. Ini gue banget. Ini orang harusnya jadi abang gue gitu. Harusnya bener. kita berempat di rumah. Betul, It will be awesome. Betul. Tapi tetapnya gue paling aneh paling bawah sih kayaknya. Tetep ya. Cerita kenalan kalian. Oke. Iya tapi ya gue paham sih. Karena gue pribadi. Kalau gue dari kecil memang dicekokin matematik kalau gue. Karena nyokap gue dia dosen kimia. Dan sempat di Badan Tenaga Atom kan. Jadi buat dia sains tuh nomor 1 gitu. Nah gue gak tahu nih ada hubungannya gak ya gitu. Karena gue lumayan logis juga. Dan apa namanya secara empatik ya memang gue kurangin.
logis-logis aja gitu cara pikir gue gitu. Apakah ada hubungannya apa enggak gue nggak tahu juga. Cuma kalau adik-adik lo juga di akademik enggak? Nah, ya enggak, maksudnya adik-adik gue nggak terlalu gimana-gimana secara akademik. Tapi mereka cukup ini juga, maksudnya cukup rasional juga ini gitu. Maksudnya bisa cenderung bisa mengambil tindakan yang rasional gitu. Nah tapi kalau itu kayaknya emang maksudnya genetically sih menurut gue ada ya faktor gitu. Tapi biasanya kayak gitu tuh punya masalah di tempat kerja. Lo ngalamin gak? Nah itu dia ketika gue jadi ketika gue gak ngerti orang tadi, gue gak tahu manusia lain kayak gimana. Nah gue baru belajar itu kayak dari tahun 2018 kesini lah baru gue benar-benar belajar dari nol. Oh orang tuh begini. Iya, gue baca buku gitu, gue belajar buku-buku antropologi gitu. Tetap aja dibaca antropologi. Iya tentang manusia gitu. Lo perlu pendekatan historiknya ya berarti ya. Historik ya one thing, tapi kayaknya yang paling penting biologinya sih sebenarnya. Oke. Ya jadi gue lebih ngerti variasi manusia tuh kayak gini gitu. Secara neuroscience-nya. Iya yang umum. Kenapa orang melakukan ini berdasarkan otak nih. Iya umumnya tuh kayak gimana gitu. Soalnya kan gue dulu mikirnya gue umum, tapi ternyata gue gak umum. Nah jadi gue gak bisa projecting doang. Kalau gue kayak gini, gue ngerasa gini, orang bakal ngerasa gini nih. Enggak. Nah berarti kan gue harus ngerti yang umumnya yang kayak gimana nih gitu. Berarti lo masking emosi atau memang itu inherent datang dari diri lo ketika lo harus berhadapan dengan situasi di mana orang butuh respon emosional lo? In most cases nggak inherent sih. Jadi iya, jadi lo masking kan? Iya, maksudnya gue belajar sih. Kayak gue mesti emosinya mesti kayak gini nih kalau di situasi kayak gini. Tapi itu banyak orang bilang itu trait psikopatik loh sebenarnya lo. Iya sih. Iya kan? Iya kan, gue pernah denger kayak gitu juga. Tapi maksudnya contoh ya, cewek datang ke lu curhat, nangis. Lu memberikan respon puk-pukin dia kan. Tapi itu bukan respon yang inherent. Karena lu tahu secara society, ini respon yang harusnya dikasih ya kan. Nah, kalau gue yang dulu, gue bahkan gak bisa ngelakuin itu karena gue gak tahu kan. Betul. Nah kalau gue yang sekarang, lebih ke arah filter temen guanya juga udah bikin kejadian itu gak terjadi di gue. Maksudnya karena temen gue sendiri yang jadi temen gue udah tahu gue gak butuh ngelakuin itu misalnya gitu loh. Kalau misalnya kayak gitu. Nah atau ketika gue butuh ngelakuin itu, biasanya emang gue beneran feel kayak gitu. Maksudnya gue ngerti kenapa dia ngerasa kayak gitu karena gue satu reaksi sama dia. Tapi kalau misalnya di situasi umum yang kayak ya misalnya ada orang berduka gitu atau apa yang gue gak kenal-kenal banget. Sebenarnya gue gak ngerasa apa-apa. Ya tetap aja gue bakal say kayak I'm sorry atau apa kayak gitu. Karena itu yang hal yang harus dilakuin. Iya itu hal yang harus dilakuin. Tapi lo gak berbagi feel sadness-nya. Iya. Karena rationally memang gak perlu gitu. Kalau ditinggalin orang, kematian gitu. Iya tebakan gue sih harusnya gue bakal ngerasa kehilangan ya. Maksudnya gue bakal ngerasa sedih gitu. Tapi gue gak pernah ngalamin masalahnya. Itu gue pernah. Belum pernah ditinggalin orang sampai meninggal? Atau ditinggalin pasangan? Anything, iya kayak misalnya gue suka banget sama orang terus tau orang itu pergi dari hidup gue gitu. Oh itu gak pernah? Iya gak pernah. Tapi pasti ngerasa kehilangan? Tebakan gue ya, tapi again it's a hypothesis. Tapi beruntung juga ya gak pernah ditinggalin teman. Masa meninggal? Gak pernah. Terus gue pernah nge-tweet by the way ini. Justru itu gue bilang kayaknya nothing. Justru kan lu bilang tadi beruntung ya bang ya. Tapi menurut gue menakutkan sih. Buat gue justru scary banget. Karena kayak it's like lu pasti, kayak hampir pasti lah ya, inevitable lu bakal ngalamin kehilangan. Tapi gue imagine kayak gue belum pernah ngalamin. Terus gimana kalau misalnya kayak first loss gue tuh gede banget. Terus gue gak tahu how to deal with that gitu loh. How to cope with the emotions ya. Iya kayak justru menurut gue scary takut sih. Iya. Soalnya kayak kemarin aja ada ini kan Pak Joko Pinurbo meninggal. Iya. Gue kan suka banget, ngefans banget. Itu aja seharian sedih gitu. I see. Nah idola itu juga gak pernah. Pasti kan ada dong idola yang meninggal gitu kan. Ada sih waktu itu pernah ada si Matthew Perry. Oh iya Matthew Perry itu juga tragis juga ya. Iya. Suka Friends berarti? Suka dan gue suka banget sih Matthew Perry. Friends itu bagian dari kurikulum gue belajar orang by the way. Bukan buat hiburan ya, tapi buat studi banding. Jadi gue nonton yang ketiga kali baru gue gak mikir gitu. Maksudnya nonton yang pertama dan kedua gue mesti
bener-bener merhatiin kayak konteks apa segala macam. Karena gue ada assessmentnya abis itu dari mentor gue si Sabda. Dia bakal ngasih gue post test. Soal? Ya soal ininya misalnya kayak dialognya. Gue harus ngejelasin misalnya kenapa si ini tadi ngomong gini ke ini. Ya gitu loh. Supaya gue ngerti, oh ini ternyata social cue-nya tuh kayak gini gitu. Ngerti gak sih Bang Radit? Paham. Iya. Terus menarik juga ya? Terus gue jatuh cinta sama si Chandler Bing gitu loh. Maksud gue kayak such a karakter aja yang kayak I totally get this person gitu loh. Lalu? Nah terus kan dia meninggal kan kemarin. Itu sedih sih, cuman rasanya tetap menurut gue bukan yang kayak loss yang mungkin karena nggak direct ya, maksudnya bukan kayak orang yang benar-benar ada di hidup gue gitu. Tapi berasa lossnya? Berasa sih, lumayan lah. Maksudnya ada kerasa sedih gitu, sadness. Kalau memahami komedinya, berarti mampu? Komedinya sebenarnya nggak secara langsung banget ya di awal langsung get semuanya gitu. Tapi kalau jokesnya Chandler sih dapat. Jadi in general lo bisa menikmati sebuah komedi? Iya bisa. Oh gitu. Tapi depends komedi yang kayak gimana. Jujur ya Bang, kemarin tuh emang gue banyak sih waktu kita podcast itu. Di awal-awal gue rada-rada jet lag. Maksudnya jet lag dalam artian gue lumayan kayak masuk ke planet lain nih. Karena? Gue lumayan gak ngerti yang lu ketawain sama Coki apaan. Enggak, karena pas kita ngobrol kalau nggak salah tuh pokoknya ada sesi yang kita podcast. Yeah. Terus gue ngomongin apa gitu, gue masukin joke tipis-tipis gitu. Terus lo diem dulu, terus lo ketawa. Oh itu punchline ya gitu. Oh iya kayak gue ngomong gitu ya. Itu lo ketawa karena telat menyadari itu punchline atau baru memahami bahwa oh yang tadi ditujukan sebagai sebuah bercandaan. Iya. Itu lebih ke? Sorry, bedanya yang pertama sama yang kedua apa ya? Yang pertama lo ketawa karena baru paham bahwa oh itu joke-nya. Itu joke-nya. Atau lo baru ngerasa bahwa oh gue ngerti sekarang gitu. Kayaknya lebih, jadi gue tetap gak dapet jokes-nya. Tapi kayak ini tadi jokes nih. I have to ketawa gitu. Berarti itu kan? Iya. Kalau enggak, itu tadi jokes nih. Harus ketawa nih sekarang. Tapi kan udah telat juga. Enggak soalnya udah telat juga ya? Iya. Tunggu. Gue lupa deh itu part yang mana. Bisa jadi kalau kayak gitu mungkin berarti yang pertama. Berarti gue udah get the joke mungkin. Makanya gue tetap ketawa. Karena gue pernah juga ya ada kejadian kayak ada jokes apa gitu hari ini. Terus gue tuh baru ketawa besoknya. Gue lagi nunggu kereta gitu di stasiun Tebet. Terus gue ketawa kenceng banget. Karena baru get the joke. Iya baru get the jokes yang gue dapat kemarinnya gitu loh Bang Radit. Sumpah gue gak tahu sih how freak I can be, tapi ya aneh sih. Gak masa aneh itu sih. Iya. Iya tapi gitu. Iya tapi iya bener sih, gak semua. Maksudnya komedi yang gue dapat bisa gue dapat, tapi gak semua komedi gue bisa dapet. Balik ke yang lo tanya soal kerjaan tadi, by the way, apakah ketika lo gak ngerti orang dan gini-gini ganggu ke kerjaan? Masalahnya ketika gue udah kayak saatnya gue kerjaan gue tuh kebanyakan solo work gitu. Oh bagus. Iya jadinya gue gak pernah ngalamin itu. Baru nah berusaha. Sampai gue akhirnya teamwork. Nah baru tuh. Tapi itu pun pas udah belakangan kan. Jadi pas gue udah belajar orang nih gitu. Jadi gue udah lumayan punya skill lah gitu untuk navigate kayak oh kalau orang kayak gini gue harus gini nih gitu. Kalau orang gini gue harus gini. Iya. Ya pokoknya kayak gitu deh. Nah termasuk tadi ngajar kan juga butuh yang kayak gitu banget. Butuh skill empati yang tinggi banget lah. Iya jadi gue belajar banget. Oh biasanya orang tuh, jadi gue tuh ngeliat pembuat soal tuh kadang-kadang gak mempelajari dengan serius sih bagian ini gitu. Jadi misalnya kayak lu mau ngetes reasoning tadi, lu mau ngetes penalaran. Jadi gini kan, lu kan poinnya gini ya, lu mau ngetes nih orang bisa bernalar dengan benar gak sih gitu kan. Nah akhirnya lu harus bikin soalnya gimana nih supaya bisa ngetes itu kan. Iya. Nah kesalahan umumnya orang bernalar di Indonesia tuh bisa jadi beda gitu. Sama kesalahan umum kalau misalnya orang di Singapura atau orang di Australia atau orang di Amerika kayak gitu loh. Oke. Ini hubungannya sama tingkat intelijensia rata-rata atau justru konteks budaya? Konteks, iya justru konteks gitu. Nah justru itu kan gue justru tesis dasarnya adalah betul variasi kecerdasan dasar itu ada. Maksudnya bisa beda-beda antar bangsa atau negara, statistically bisa beda kecenderungannya segala macam.
Tapi kan justru poinnya itu bisa dilatih nih sebenarnya. Oke. Nah tapi ketika latihannya ini asal kopas, misalnya dari negara lain kita kopas atau apa gitu, bisa jadi tuh itu nggak efektif ngebangun skill yang kita mau bangun gitu. Oke. Ya karena kan poinnya kita mau ngebangun skillnya nih gitu. Yeah. Poinnya bukan kita mau dia ngerjain soal gitu kan. Poinnya Oke. gue mau dia punya skill ini gitu. Yeah, Kayak yeah, lu mau ngajarin orang main gitar misalnya. Ya itu kan bisa jadi cara ngajarin anak lu misalnya beda sama anak orang lain gitu misalnya Bang Radit. Kayak gitu loh. Nah menurut gue tuh pembuat soal yang ada tuh menurut gue belum ngebangun skill itu dengan mantep gitu. Jadi kadang-kadang gue ngeliat kan sebenarnya misalnya soal logika gitu ya. Gue tuh seneng soal logika gue taruh ya tweet orang. Menurut gue tuh itu lebih enak buat orang Indonesia gitu. Karena gue lihat nih orang-orang pada engage kan sama tweet gitu. So orang pada komen ya. Berarti kan mereka betah nih bacain tweet. Ya kalau gitu kenapa gue gak bikin soalnya dalam bentuk tweet aja. Jadi soalnya tweet orang aja gue taruh. Gue screenshot gue taruh. Screenshot lo taruh lalu minta mereka menelaah argumentasi dan daya nalar dari tweetnya. Iya misalnya gue tanya nih reply ini menegasi gak tweetnya dia gitu. Itu menarik tau. Iya gue selalu kayak gitu soal-soal. Seru banget. Dan kelas gue gak ada absen juga kayak tadi kelas lu di Australia. Jadi anak-anak mahasiswa juga pada kaget. Anjir di sini kagak ada maksimal absen kan, kalau di kampus kan ada maksimal absen. Iya di kampus ada. Iya, nah kalau di kelas gue enggak. Gue bilang kalau lu nggak suka ikutan kelas gue nggak usah. Gitu. Kalau di sini soalnya beban entertainmentnya ada di gue nih sebagai yang ngajar, gue bilang gitu. Jadi kalau gue gagal mengentertain lu untuk lu stay di kelas, untuk lu datang ke kelas gue lagi, untuk lu ketagihan ikutan kelas gue, kegagalannya di gue. Harusnya punishmentnya di gue bukan di lu gitu. Menarik. Iya. Itu apa pedagogi ya istilahnya, ilmu cara pengajaran kan, gimana cara kita ngajarin orang. Iya. Baru ingat 2 hari lalu ada joke anak gua nge-joke. 2 hari lalu. Tapi gue penasaran ini, berarti lo udah berkeluarga kah sekarang? Married. Udah belum ada anak. Berarti keputusan pernikahan itu selogis itu juga atau? Nah menurut gue tuh ada pemaknaan yang kurang tepat juga terhadap si kata logis atau rasional ini dalam keputusan yang kayak gitu. Misalnya kayak milih pasangan segala macam. Ya kayak kan gue suka ditanya, lo milih pasangan gimana kan? Ya kalau gue suka gue sikat, selesai gitu. Kalau itu gak harus dipikir? Nah terus kan orang pada bilang, lah itu berarti gak rasional dong? Lah rasionalnya kayak gimana gitu. Justru pertanyaan gue coba deh, jadi kalau lo mau milih pasangan secara rasional, itu kayak gimana maksudnya gitu. Justru gue gak dapet nih definisinya kayak gimana. Karena gitu. lo bisa ditinggalin. Ya kan? Kalau lo memilih pasangan secara rasional, lo pasti kayak apapun, gue bisa ditinggalin sama dia. Makanya lo gak all in dengan perasaan lo gitu juga. Justru maksud gue gini bang. Orang nih menilai keputusan rasional atau enggak, tuh gue gak ngerti acuannya apa mereka nih. Gitu. Nah sedangkan kalau gue tuh clear nih. Kalau misalnya gue ngedefine keputusan rasional atau enggak, gue lihatnya dari tujuannya dulu. Lu dari bikin keputusan itu lu tujuannya apaan? Nah kalau tindakan-tindakan lu tuh jelas ngarah ke tujuan, ya itu rasional udah gitu. Nah kalau misalnya tujuannya gue mau happy nih. Ya kalau mau happy kita lihat dari fakta-fakta biologisnya adalah dengan lu jatuh cinta, lu sama orang yang lu jatuh cinta misalnya. Ya udah berarti lu memilih pasangan berdasarkan lu jatuh cinta itu rasional. Nah lu milih pasangan berdasarkan gajinya berapa itu gak rasional. Lu milih berdasarkan pasangan ini. Lo milih pasangan berdasarkan gaji berapa itu udah rasional. Ya kalau dalam konteks ini tadi. Karena lo sudah jatuh cinta. Iya misalnya tujuannya happy. Nah lo jatuh cinta sama si A. Secara fakta biologis lo happy kalau sama yang lo jatuh cinta nih. Nah si B lo gak jatuh cinta sama si B. Tapi si B gajinya lebih gede daripada si A. Tujuannya lo mau happy. Kecuali lo pilih si B yang gak rasional ini justru gitu loh. Kecuali kalau fakta itu tadi. Kecuali kalau tujuannya adalah untuk punya suami yang bisa membuat anaknya hidup nyaman. Maka lo cari tuh yang gajinya gede. Yang paling banyak misalnya duitnya. Tapi dia gak bikin gue happy. Ya gak apa-apa. Ya gak apa-apa kan tujuan lo tadi mau. I see. That's it. Tapi kadang orang juga ngerasa menyesal dengan keputusannya. Katakanlah emang akhirnya dinikahin karena bikin jatuh cinta. Tapi orang ternyata pemalas atau apa gitu. Tapi karena jatuh cinta dia nikahin juga. Tapi dia kecewa dengan kenyataan yang dia dapat. Nah itu berarti jadi aneh tuh. Iya berarti di depannya tadi ada yang salah. Ininya variabelnya dia pertimbangin gitu. Berarti keputusan nikah lo itu memang ya udah gue jatuh cinta. Enggak sih kalau gue. Capek bener. Beda lagi. Enggak, kalau gue sama pasangan gue awalnya gimana ya. Jadi apa
Perasaan tadi contohnya Enggak. gitu deh. Enggak, cuman tadi gue ngasih contoh Oh ya, bahwa oke. iya bahwa apa namanya? Ada tujuan. Oke, kalau lo gimana? Nah, gue ngebedain lah ya marriage, maksudnya pernikahan, marital status dengan hubungan, dengan relationship. Oke. Ya, lo bisa dong berrelationship tanpa marital status, ya kan? Oke. Nah, relationship buat gue penting untuk memberikan gue companionship dalam hidup. Oke. Right? Ada teman lah ya. Iya, nah teman ini harus yang compatible secara seksual, secara kognitif, decision makingnya, nilai-nilainya masuk. Oke. Ya kan, jadi gue bikin keputusan gak kebanyakan debat karena worldview-nya udah sama gitu kan. Itu relationship tuh. Nah relationship, jadi gue udah nyaman sama orang gini-gini, oke gue berrelationship. Nah marital status dibutuhkan untuk hal-hal yang di-provide oleh marital status. Which is pengurangan pajak. Pengurangan pajak sebenarnya gak terlalu signifikan. Oke. Tapi mungkin yang lebih penting adalah custody protection kalau misalnya lo mau punya anak. Oh. Gitu. Nah since gue mau punya anak, nah buat cowok custody protectionnya butuh marital status. Kalau misalnya gak ada, gak punya dia. Gak punya otomatis hubungan perdata dengan anaknya. Gitu. Nah jadi ketika gue bilang gue mau punya anak, ya udah harus ada marital status. Iya. Tapi di beberapa negara ada kan yang tidak perlu menikah tapi dikasih perlindungan juga kan? Benar. Nah cuman kan gue yang mau hidup di Indonesia. Nah kenapa gue mau hidup di Indonesia? Karena Ada sambalnya lagi tuh. enak. Oh iya itu tujuannya sih. Nalarnya kesana ya. Iya. Tapi ini pertanyaan hipotesis aja ya. Iya boleh. Hypothetical question aja ya. Boleh. Kalau di luar negeri. Tengok kalau di Indonesia deh yang sambalnya enak ini. Dapat protection dari pemerintah tapi tanpa perlu menikah. Nah, itu nggak pertama apa-apa. itu tadi baru legal ya. Oh, ada yang kedua sosial, ya kan. Nah, sebenarnya sosialnya nggak cuma faktor gue sih, tapi kayak faktor keluarga gue, kayak nyokap gue kayak gimana gitu kan. Nah, nyokap gue kan lumayan social person ya. Makanya dia sendiri bingung sebenarnya sama anak-anaknya gitu. Kok gitu? Dia ngerasa kayak gen-gennya dia sama bokap gue tuh yang kayak social person nih gitu. Oh, dua-duanya? Berorganisasi segala macam gitu. Dua-duanya orang sosial? Iya, menurut dia kayak gitu. Maksudnya orang yang kayak gampang berteman segala macam gitu loh. Dan anak-anaknya jadi kayak orang-orang aneh gitu. Anak-anaknya baru kenalan setelah gede. Itu cukup aneh sih. Gitu. Kalau itu sih lumayan absurd kalau itu. Iya. Kenalan setelah gede itu. Jadi kita udah kaget-kaget dulu sama keputusan satu sama lain gitu for a while kan. Karena kan gak kenal nih. Tapi jadi bingung kan. Selama gak kenal itu pernah berantem? Kayaknya kalau adik-adik gue yang 2 itu mungkin pernah. Karena mereka umurnya lebih deket kan. Mereka beda 2 tahun. Sedangkan kalau gue beda 4 tahun. Ke mereka? Terus gue paling cepat keluar dari rumah. Gitu. Jadi kayak gue kuliah semester 3 gitu gue udah cabut. Jadi adik-adik gue yang lebih lama bareng gitu kan. Mungkin mereka pernah berantem, tapi gue nggak tahu, soalnya gue nggak ada di situ. Atau nggak kadang-kadang gue ada di situ, tapi gue kayak nggak ngeh apa yang sedang terjadi di sekitar gue. Lo harus tahu ada satu momen lucu banget gue, waktu gue pertama kali ngobrol sama Sabda, dia nanya ke gue, menurut lo kalau lo punya satu hal dari pendidikan kita yang bisa lo ubah, lo mau ngubah apa? Terus gue bilang, oh gampang, gue bakal ngubah buku sekolah, gitu. Gue bakal ngubah textbook, iya. Karena kenapa kata dia? Ya karena menurut gue cara nyampein itu banyak nggak menarik gitu. Harusnya tuh dari sini dulu baru ini gitu, dari ini baru ini dulu baru ini gitu. Terus isinya juga menurut gue banyak yang kayak bisa diimprove atau enggak bahkan dikoreksi gitu. Terus dia nanya, emang siapa yang baca buku sekolah? terus gue mikir kan, lah bukannya semua orang ya? Karena gue waktu sekolah gue baca semua buku sekolah gue. Gue baca bener-bener end to end. Gua baca ini sebagai leisure aja di rumah baca gitu? Enggak, di sekolah ketika guru gak ada. Kalau gak kayak jamnya kecepatan selesai gitu loh. Misalnya kayak kelas harusnya 2 jam. 1,5 jam guru udah selesai. Jadi udah cabut. Nah 1/2 jam ngapain nih? Gue baca buku sekolah. Mungkin lo naturally curious aja kali? Mungkin. Nah terus gue kira tuh semua orang kayak gitu. Terus kan dia nanya, lah emang lo pernah lihat orang kayak gitu di kelas lo? Terus gue baru nyadar, gue gak ngelihat orang di kelas gue. Tapi? Ya gue ternyata gak nyadar aja ada orang lain di dunia ini. Jadi gue ini semua simulasi tuh. Gue mau merecall itu bang. Kayak gue lagi mau mencari di memori gue orang lain ngapain. Gue baru ngeh, gue gak punya memori orang lain
ada di mana di situ di dunia ini lagi ngapain gue nggak tahu. Tapi untungnya lu bisa menyadari itu ya. Artinya kayak lu pada satu momen dimana lu ngeh kalau lu nih agak beda nih gitu. Kan ada yang tidak menyadari itu kan. Nah itu gara-gara gue bucin aja ke si Sabda ini masalahnya. Oh lu bucin ya, dan gue lu naksir pengen dia nih. Nah terus dia ngasih tahu gue, lu tuh gini. Nah pasti lu dengerin dong ketika lu lagi bucin ya kan. Nah akhirnya masuk semua nih jadi feedbacknya. Tapi lu bisa naksir dia tuh kenapa? Maksudnya kayak ya kalau itu mah natural aja gak sih? Emang lu kalau naksir ada reasonnya? Ya kan kadang ada yang ya karena udah terbiasa dalam dia tetangga udah 14 tahun saling ketemu dan tiba-tiba benih-benih cinta muncul. Ada temannya teman gara-gara dia sering curhat gitu. Nah itu cintanya timbul karena itu menurut gue mengarang aja, itu fiksi doang. Banyak yang kayak gitu. Maksudnya reason itu tuh cuman dari kita sendiri, tapi sebenarnya mah secara biologisnya ya lu natural aja tiba-tiba punya attraction ke orang. Iya, itu kita aja berusaha menebak. Oh mungkin karena ini enggak. Menurut gue sih karena naturally emang dia punya attraction aja gitu. Tapi kan bisa ada banyak laki-laki lain yang lu naturally attracted kan? Enggak juga? Enggak juga sih. Oh berarti ajaib juga ya? Banyak. Bisa ke satu orang gitu ya? Oh iya kan? Iya dong. Mungkin karena itu yang gue bilang tadi sih. Mungkin kayak filternya itu tadi loh Bang Radit. Kan gue bilang tadi kan. Jadi tebakan gue tuh filter kita terhadap orang untuk kita bisa suka atau enggak. Apalagi sampai ke jatuh cinta banget gimana segala macam tuh. Ada faktor genetiknya, tapi terus ada faktor kayak lu selama ini tuh gimana nih cara lu berpikir ya kan, isi pikiran lu kayak gimana segala macam tuh kayak ngebentuk filter itu. Oke. Gitu sih. Iya. Wah ini ada banyak poin yang sebenarnya pengen gue bahas tapi kita ngobrol udah lama juga ya, gak berasa juga ya. Next buat lo apa nih? Kan next. Ini ada Malaka Project kan? Malaka Project masih jalan. Gue punya anti-feminist club. Anti-feminist Club, oke. Wave berapa nih? Wave 5, komunitas wave 6? Komunitas cewek yang ya basically gue rada kritikal atau rada gak sejalan lah sama typical feminism saat ini. Ya tapi gue punya komunitas perempuan gara-gara gue ngeliat cewek-cewek butuh komunitas perempuan nih, jadi gue bikin. Oke, itu ada di mana itu? Velma namanya ada di bio gue sih, ada di bio IG gue. Oke, thank you udah mampir ke sini. Sukses buat semuanya ya. Sorry banget random banget obrolan. Seru banget.